langsung pulang gitu. Ya, ini BTR RRQ yang kalah bakal keluar mungkin lawan Blue Rim kalau nggak salah ya. Lawan Blue Rim. Kau lanjut lawan Kagendra. Jadi kita lihat band and pick-nya aja. Arli langsung diambil, langsung eh Gian Enmo dan juga dia BTR RRQ langsung Yuhuan Lady Sun. Sekarang mau ke arah apa? Mid dulu kah? Roam dulu kah? Atau mungkin ke ini? Ya, Roam dulu. Ming. Soalnya kalau nggak diambil mungkin di ban nanti Mingnya. Combo Ming dan juga Lady Sun ya. Bandnya paling ini ke arah jungle guys kalau menurut gua. Augran kan masih lepas tuh. Bisa tuh band Augran atau band, wah, malah Lam dulu yang di band. Kenapa Lam dulu nih? Wais, Psycho udah mulai guys. Zanki. Psycho udah mulai main lagi guys. Psycho kita lihat, dan Biron di band ternyata sama BTR. Augran kan pasti di band. Dan sekarang band terakhir BTR ke arah jungle lagi kah atau ke arah class lane lagi kah? Class lane kan masih ada Mayen, masih ada Charlotte, mungkin masih ada Alain mungkin. Mayen mungkin ngambil Dharma biar bisa ngeiniin Arlinya. Liubang ternyata. Liubang. Di combo Yuhuan dan Liubang. Jadi bisa Battlefield Command ke Yuhuan pas lagi eh Unending Sorrow. Kombonya mungkin. Tapi kenapa ya nggak Dharma ya? Dan uh Jing dan juga Jing Tunche, ini dua Sunche. pilihan class laner dan Jing juga jungler terbaik Chunche. dari tim Bigetron, dan bahkan Jing mereka Chunche. juga ada Jing Jing Chunche. itu Jing. sempat carry wall team. Ini udah biasa banget kita Iya. lihat sebenarnya, tapi gue nggak tahu apakah ini akan terjadi lagi dengan format RRQ yang Jing memang Sunche. baru. Gue juga masih penasaran banget Soleh aja di sini mau ambil Yuhuan yang sebagai jungler atau Yuhuan yang sebagai mid laner. Kalau misal mau diambil mid, mereka harus ambil hero yang anti diver, entah itu mungkin ada Lady Jane atau bahkan Princess Frost. Yang paling penting di sini mungkin adalah Lady Jane ya, karena Ya, mereka Princess butuh Frost. nahan dua hero di sini, karena ada Sunche dan juga ada Jing, dan ternyata Princess Frost ternyata yang betul akan dipick. Juga ada dia ya, kayak biasa lah, Psycho main dia pasti bakal mepet banget ke salah satu core-nya mereka. Dan Dia kita lihat dia. sebenarnya dari Bigetron tersendiri, Dan mereka punya early game. tuh, Liu Balik Bang lagi yang nggak akan bisa Yuhuan, apa-apa. ini early game-nya nggak begitu baik, jadi bakal gampang banget untuk Benar-benar di kill off dari engagement-nya. combo Bakal mudah banget mereka Ming dan untuk juga Lady Sun ya jadi nih. scope gitu kan, karena ability yang dimiliki sama tim RRQ juga, mereka punya projectile yang lumayan banyak sih. Jadi ini bakal sulit untuk Jadi kah? Bigetron di awal gamenya, only early game. Yes, betul. Tapi ya kalau misalnya kita ngeliat juga sebenarnya dia yang di pick sama Bigetron ini menurut aku juga cukup nyebelin sih harusnya untuk di early ya. Meskipun kayak mereka bakal main lebih agak safe gitu kan dengan di dia dan juga dari Arlinya. Tapi at least kalau misalnya untuk ngepok nih masih possible banget sih untuk pemain-pemain dari Bigetron.
juga bakal Mic-nya lumayan ya. respect sih dengan adanya Gunvolt Ya, gitu mic-nya lagi. dari Bigetron. Jadi mungkin kalau misalnya mereka pengen setup team fight emang harus yang bener-bener kalkulasinya tuh tepat juga sih. Ya, dan bahkan kalkulasinya mereka juga akan on point dengan datangnya Yuan ya, karena balik lagi Yuan itu setupnya itu gampang banget untuk dilakuin karena ya mau full tempo gitu kan, jaraknya jauh, terus juga kita ngingat tentang gimana caranya RRQ setup juga itu balik lagi mereka punya hero setupnya lumayan banyak, mereka butuh bash juga, sedangkan dari Bigetron sendiri untuk mainin fight 5 lawan 5 ini bakal jadi hal yang sulit buat mereka lakuin. Karena kalau misalkan mereka berlima tanpa di pick off itu bener-bener nggak mungkin. Uh, RRQ kemungkinan besar mereka kena akan main tuh. bus to bus. Ultimate Sedangkan Cell dari langsung tim keluarin Bigetron QC. sendiri, mereka akan main selalu terang-terangan. Mereka yang akan cari momentumnya, mereka yang akan coba buat culik orang. Sedangkan RRQ di sini harus amanin bus to busnya. Itu yang perlu kita itu yang perlu kita ambil dulu sih sebenarnya pointing dari tim RRQ gimana cara main mereka di early game sih. Iya, karena mereka dari sisi Bigetron punya Sunce ya. Jadi Tuh. mungkin ada surprise inisiasi yang bisa Dan dibuka kan, tapi di area ya, awal ternyata first blood-nya fresh blood-nya. jatuh ke tangan dari Bigetron. Soalnya sakit itu Setelah Psycho. satu quality step yang begitu manis ternyata dari Zaan ngepanis ke arah QC tadi, Faris. Iya, itu dia. Pakai Di bawah juga udah ada 4 player yang skill 2-nya ditambah pasifnya yang ngayun kan. yang dibuang hanya untuk mengusir beberapa player dari tim RRQ. Ini lumayan banyak memakan waktu ya dari Bigetron di area bawahnya. Yang gue takutin dari mereka di sini adalah Bigetron nggak bisa ngamanin buff dari si Tyrant-nya sih buat di awal game. Karena ini bentar lagi 30 detik lagi gitu kan. Mereka kalau misalkan bonyok di Tyrant sebelum Tyrant-nya up, ini Nah, bakal resikonya tinggi banget. pasif buat ngayunan Bigetron. belum. RRQ What? punya hero, Kena Frigid ada Prison langsung. stun yang permanen juga yang akan langsung tertangkap dari seorang Niel. Interisir. Bisa bertahan Niel sejauh itu. Otomatis Niel hero early game yang menurut gua early-nya bahkan gak gitu baik gitu kan. Akan mudah banget buat ditangkap sih. Iya, apalagi tadi juga kena Frozen ya, Frigid Vision-nya connect dan bahkan dari Psycho terpaksa menggunakan What? Di flashin langsung. Psycho-nya juga hampir tumbang. Dia bener-bener Wah, bahkan Zaan. dia bawa Ming di situ, Faris. Dia Iya. bawa Ming, jadi Udah. bahkan ada attack speed tambahan. Attack speed Damage tambahan, juga belum lumayan lagi besar rolling tuh right. dari seorang Lady Sun di sini. Dan Jadi dapat emang outer RRQ tower-nya. kelihatan mereka pede banget sih untuk early-nya sih. Mungkin yang kayak kamu bilang ya, karena mereka lebih pede untuk main brush to brush, mereka lebih pede untuk main skirmish gitu. Iya, karena 3 lawan 3-nya itu sih yang paling penting sih. Mereka selalu fight-nya bareng dengan Mati Yuan. itu. Ada double heal di sana, namun sayang sekali Nggak bisa. Nightmare. The Lord it has been slain. Sayang banget. Lord Nightmare tertangkap dan bahkan itu Nightmare instant Cup. kill kalau bisa gua Nightmare bilang Cup. dengan 2 player yang cukup dikirim ke atas bisa numbangin Liu Bang. Karena itu udah hal wajar banget ya Ci ya. Kalau misal kita ngelihat Liu Bang mudah untuk dipunish, ditambah Liu Bangnya juga di sini udah mode support banget dengan 2 lawan 1. Ini jadi pertanda buruk kalau misalkan RRQ mau ngelanjutin lagi. Tapi ketika mereka objektifnya adalah tower, seharusnya Bigetron akan lepas di bagian clash lane-nya. Karena clash lane-nya mereka udah dapat 1 kill, ditukar dengan 1 Alter Tower, ini jadi kerugian yang lumayan besar untuk tim Bigetron sih. Dan bahkan 1 kill-nya juga bukan hero clash laner yang hero core gitu, kayak Mayan yang early game-nya emang galak banget. Enggak, di flashin. Nggak bisa. Tertangkap. Peter Farwell sana hampir nempel juga menuju ke seorang Nightmare Cup, namun sayang banget harus pulang ke belakang. Dan ini bakal balik lagi Rex Regum Flash out. yang sudah mendapatkan 1 objektif pertama di dalam game. Kemungkinan besar ini akan FIFA RRQ. Iya, Jaya betul. jaya Jadi jaya. mereka tahu Liu Bang ini bukan hero lewat. Oke. Jadi mereka panis Let's terus. go, let's go. Mereka cari celahnya tuh di Let's go, lane Araki. Nightmare. Dan ya mau nggak mau dia jadi Ah, tidak. mau nggak mau dia cuma buying time, dia pakai flashnya untuk defensif. Oh, Selama towernya nggak ke belakang. cukup sebenarnya buat Nightmare. Karena nanti untuk tim fight besarnya ya mau nggak mau dia harus manfaatin Battlefield Command-nya kan. Nah, Nah, saat waktu ketika Liu Bang Battlefield ini Command. waktunya untuk QC sih dapetin objektif. kenapa nggak ada Battlefield Command tuh? Sebenarnya dari Bigetron ketika mereka nggak bisa dapetin set sale yang perfect, mereka harus main aman dulu. Dan ini ada meta double heal Kamu juga ya, tuh diamanin sama tim mereka. bisa Battlefield Command tuh. Dah. Battlefield Command di stun. Couple blade. Harusnya dari tadi. Mereka menarik mundur. Mereka udah hilang 1 hero core Terus. mereka. QC C-nya itu core guys. Dan bahkan ada Wah, juga si Six Tree. akan menjadi makanan selain
Udah nih. Bigetron mendapatkan 2 kill, ditambah itu dua-duanya laner yang hilang, dan on the way Rex Regum Keon akan hilang satu lagi nih kayaknya. Wah, Masih masih berusaha ada untuk Hurtling. menyelamatkan Crimson Golemnya, dan ternyata masih menjadi milik Kabur. mereka, Cimomo. Iya, tadi Psycho What? bener-bener komit banget sih. Dia Itu. dapetin ke arah QC dan juga 663 karena emang itu Set menembak, cell, tapi set cell menabrak ke arah Nightmare Cup di area couple atas. blade-nya itu Cuma hampir Nightmare bisa emang numbangin selama Bay. dia nggak tim fight 5 dia nggak akan paksa buat Aduh. 1 versus 1, 1 versus 3 Bener. karena dia tahu itu bakal jadi ngasih Jingnya apa ya, nggak resiko tipu terlalu dia buat pemain-pemain Bigetron. kestun, Untungnya Bay di sini masih punya Nini Soro jadi nggak mudah juga untuk ditumbangkan, kecuali mungkin timingnya nggak pas ya dari Nini Soro yang mungkin masih cooldown. Bay bisa aja di pick off oleh pemain-pemain dari Bigetron, tapi emang lumayan mahal sih semenjak QC dan juga 663 tadi tumbang ya. Uh, Ini Bigetron Benar. lumayan naikin tempo permainannya tuh, Fiska. Benar. Ini tinggal kita lihat gimana Zan Q atau Daddy Q bisa ambil kesempatan lagi, karena tadi tuh kesempatannya di-create sama Jing ya. Jing yang udah semangat kayak gitu otomatis akan di-follow up sama teman-temannya. Dan ditambah damage output yang gila dari Neil. langsung Dengan dia udah jadi dituparakin SOR, dan Tetselnya Anani perfect Soro banget. Langsung Battlefield membunuh Command, Soro, tapi sayang banget nggak bisa keluar. nggak bisa Dan keluar. bahkan Mirror Domain-nya itu terlalu mengerikan di Mirror Domain. tengah-tengah choke point dari Rex Regum Keon. Escape pathway-nya benar-benar minim banget, itu bikin RRQ hilang 663 untuk yang kedua kalinya. Zanki itu Jingnya, ngeri. Momentum yang berulang-ulang, ditambah mereka adalah hero late game ya Cia, karena dengan adanya winning condition di late game, terus early-nya mereka nggak gitu kesulitan, ini malah bikin Come mereka on. jauh lebih enak Hierarchy. gitu. Kayak ibaratnya dari Jakarta ke Surabaya lewat tol, dan itu adalah Bigetron sih. Mulus banget, mulus ya. Iya. Lancarnya ya. Sebenarnya Hati-hati couple blade-nya. jadi udah nasib dia itu sebenarnya nyangkut di mirror domainnya si Zankyu ya. Jadi ya emang Yap, sulit betul. sebenarnya, dia nggak punya flash, dia nggak punya escape mechanism lain. Dia mungkin cuma bisa nahan aja pakai frigid prison, tapi kalau frigid prison yang nggak connect ya udah pasti. Tadi Bigetron juga banyak banget pemain-pemain lainnya yang nge-follow up Zankyu. Jadi udah nggak punya chance buat bertahan tadi dari 663. Dan sekarang dari RRQ kelihatannya jadi malah nggak yang terlalu apa ya, nggak yang terlalu pasti-pasti banget nih kemenangan di game pertama ya. Meskipun mereka sempat leading, tapi kalau kita lihat sekarang Bigetron udah bisa Wah, pegang momentum juga. Doomsday udah jadi, Arley-nya terus Bisa balikin keadaan. Rapiernya udah jadi, sudah Rapiernya. Bukan apa ya, Gunmo-nya bentar lagi udah Savan Thread gitu sih. Maksud gua SOR aja adalah salah satu item core yang bikin Niel dengan couple blade dan juga dia punya ultimate gitu kan, itu pasti bakal dapat ada 1 kill lah at least. Iya. Dan ini bentar lagi Savan Thread akan ada 35% tambahan magic damage yang di deal sama Nielnya. Dan ini bisa jadi nice. Nielnya juga udah buat ini. si, QC dan juga 663, karena dua target tersebut lah yang killable sama si Nielnya. Dan ini Kok hilang lagi suaranya? Ini lagi dari headset orang kah? Atau dari Venom Mustafa udah jadi? Psycho? Tapi suara ini ada ya, game ada. Eternity udah jadi tuh, Zaan. Hanya ini nggak lepas gitu, nggak efeknya tuh nggak lepas buffnya dari QC. Tapi kalau ada. misalnya team fightnya juga nggak rapi buat Rex Regum Keon, Liubangnya posisi battlefieldnya timing nggak pas, Langsung di sebenarnya bed. GG banget sih. Tapi Mirror Domain bakal coba Mirror Domain. dan masih bisa menyelamatkan diri tentunya. Dia langsung teleport ke arah Bay, tapi damage-nya Oh, Arley-nya langsung. coba dimajuin ini. Arley-nya. Dari seorang Bay dan masih mencoba untuk bertahan. Bay. Dan Bay-nya masih kesulitan. Sayangnya set cell-nya juga nggak connect. Aduh, kalau set cell-nya connect itu Terlalu jauh kayaknya Faris. bahaya tuh. Ya kalau misalkan main Jing pasti nunggu ultimate banget lah Ji. Kalau misalkan Jing yang nggak punya ultimate itu pasti bakal chaos banget sih di tengah-tengah, dia cuman pakai skill 1 skill 2 balik udah. Dan bahkan Rex Regum Keon mereka masih bisa defense inner towernya. Yang tadinya mereka punya plan main 4 di atas, 1 di bawah. Nightmare-nya langsung buka Battlefield Command, itu plannya langsung buyar sih. Dan ini yang bisa dimanfaatin sama Bigetron ketika plan tersebut udah nggak bisa jalan, RRQ itu udah nggak punya step lagi, mereka nggak bisa Langsung. lagi sebagai salah satu split pusher. Wesh. Bahkan ada Psycho di sana yang maju di tengah-tengah. Terlalu jauh, terlalu depan Psycho. Tumbang secara cepat
tahun lalu banget gak sih? Nightmare ultimate-nya tadi yang gagal ya kan, diculik sama Zankyu gitu. Kayak maksudnya jangan aneh-aneh dulu, Psycho. Tapi Psycho emang pemain yang cukup agresif sih. Dia tuh kayak Benar. tipe yang nggak takut sebenarnya. Dia tuh Ya. dia tuh ya kadang jadi pedang bermata dua ya, Eris, ya menurut aku ya. Kayak kalau misalnya kalkulasi lu salah udah pasti GG. Hitungannya kayak gini, jadi tumbang gitu, jadi nyetor nyawa sebenarnya. Benar, 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 benar. Pedang bermata dua. Setuju sih, setuju, setuju. Soalnya hero-heronya Bigetron juga pedang bermata dua semua, Ci. Kayak ibaratnya nih ya, Taf main tanpa set sail nggak kena. Itu kan pedang bermata dua juga gitu kan. Menguntungkan lu Bener-bener. punya semi global presence yang movement speed-nya tinggi, terus lu Udah bisa jadi si explode breaker map tuh dengan ultimate tersebut. Tapi kalau Tafsnya. nggak gitu guna, itu akan jadi pedang bermata dua juga. Begitu juga dengan ZQ. Hero-nya pakai Jing. Kalau misalkan dia Spendor udah jadi di sisi itu istri. bakal nggak ada efek reset yang dihasilkan dari si Hero Jing tersebut gitu. Jadi full resiko dari tim Bigetron sebenarnya. Mereka main dengan resiko yang lumayan tinggi. Jadi Arlinya banget kalau misalkan untung masih bisa, tapi set cell hampir hmm yang berhasil menyumbang Tafsnya terlalu kembali dan triple six harus pulang ke belakang. Nampaknya Taf Arlinya. bisa pulang juga di sana dengan Wave Render. Dan Tapi sampai Jing ya saat ini RRQ masih hanya mengamankan Zankyu saja karena memang tadi Zankyu Zankyu. harus maju karena itu kalau Taf nggak maju itu bakal hilang 3 mereka bisa-bisa. Iya, tapi ini seru banget sih. Gila, mereka fight terus sih. Mereka fight terus. Tapi sayangnya tadi Taf tuh nggak berhasil dapetin 663 karena sempat ketahan juga sama entah Spendor. Ultra Sphere atau dia kena Fidget Prison, kena efek Frozen. Jadi kayak gagal eksekusinya dari Taf dan masih bisa di cover juga sama Nightmare. Jadi emang what a nice cover sih. Kalau kita ngeliat instant replaynya, emang Taf tadi semua udah bagus banget nabraknya set cell-nya, tapi yang tumbang cuma si Soleh. Jadi posisi dari CQC-nya tuh masih cukup aman dan Nightmare masih bisa nge-cover. Cuma emang kelihatan RRQ tuh mainnya bener-bener hati-hati banget. Meskipun kayak mereka tadi berhasil dapetin Zankyu ya, tapi ingat mereka nggak berhasil untuk dapetin Zaan tadi. Karena Zaan itu kelihatan tadi low banget sebenarnya dan udah disengage. Jadi emang Bigetron sebenarnya udah nggak mau paksa fight tadi. Wah, gila ini mau Wah, set cell langsung dapat QC dan juga Nightmare. Solehnya dapat, bayinya juga. Bayinya juga. Ace. Ace. Aduh. Baru game 1, baru game 1. Yuk, game 2, game 2 bisa yuk. Araki. Game 2 bisa yuk, Araki. Itu penting banget karena Aduh.